Kak, selagi harga padi naik, strategi apa yang seharusnya teman-teman tani lakukan untuk tanaman padinya biar meningkat tajam hingga 3 kali lipat? Sebaiknya naiknya harga padi tahun ini jangan dilewatkan begitu saja. Seharusnya seorang petani seperti kita ini bisa memaksimalkan hasil panen agar didapatkan keuntungan lebih banyak dan melimpah. Mengingat tidak hanya harga padi dan beras saja yang naik, tetapi semua kebutuhan hidup sudah naik menyeluruh di segala sektor. Video ini adalah panduannya agar tanaman padi kita bisa meningkat tajam. Teman-teman yang berminat dan tertarik dengan panduan ini, silakan ditonton videonya sampai dengan selesai, agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya di video ini. Oke, siap Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel ITV Indotani Vision, channel yang membahas seputar dunia pertanian, khususnya pertanian padi dan jagung. Selamat datang kembali di ITV Indotani Vision channel, channel yang membahas seputar dunia pertanian, khususnya pertanian padi dan jagung. Di beberapa hari lalu kita sudah melakukan penyemprotan peningkatan hasil panen pada tanaman padi ini untuk yang kedua kalinya. Tanaman padi ini nama varietasnya Inpari 42 Super Jumbo. Sedikit saja kita ulas kembali untuk menyegarkan kembali ingatan kita semua. Kelebihan varietas ini yang paling menonjol adalah: pertama, usia panen lebih genjah, usia 80-85 hari sudah bisa dipanen. Jadi lebih genjah dari varietas induknya varietas Inpari 42 Agritan Geser yang usia panennya 90-110 hari setelah tanam. Kelebihan kedua, varietas Inpari 42 Jumbo, bulir dan malai lebih besar dan gemuk. Kelebihan ketiga, proses fase generatif lebih singkat atau pendek. Ini karakter unik varietas Inpari 42 Jumbo yang saya suka. Padi varietas Inpari 42 Jumbo lebih cepat proses pengisian bulir sehingga bulir padi lebih cepat penuh secara alami. Ini selaras dengan usianya yang genjah. Itulah sedikit gambaran singkat keunggulan dan keunikan padi varietas Inpari 42 Jumbo. Kita kembali ke topik bahasan, karena pada hari ini tujuan ITV Indotani Vision akan membagikan video hasil penyepraian peningkatan hasil panen untuk yang kedua kalinya. Sebelum kita lanjut videonya, ITV Indotani Vision tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman sahabat tani semua, untuk selalu mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, komentar dan share. Aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi yang pertama kali, saat ITV Indotani Vision update video terbaru. Seperti inilah hasil penyemprotan kedua kalinya pada saat tanaman padi ini masih berusia 65 hari, dan kini setelah berumur 72 hari atau 7 hari sesudah penyemprotan bulirnya sudah berisi walaupun belum sepenuhnya berisi sampai ke pangkal bulir. Mumpung harga padi naik pada tahun ini, kita berencana akan lakukan penyemprotan sampai ketiga kalinya besok lusa. Pada penyemprotan kedua kalinya kemarin, hingga hasilnya seperti ini, kita memakai bahan-bahan sebagai berikut. Pertama, untuk pupuk nutrisinya kita gunakan MKP. MKP ini sangat recommended untuk penyemprotan kedua dan ketiga padi usia fase generatif. Karena pada penyemprotan kedua padi fase generatif ini sudah tidak lagi membutuhkan unsur hara nitrogen. Seperti yang sudah kita ketahui bersama unsur hara yang terkandung dalam MKP hanya fosfat dan kalium saja, dengan presentase relatif tinggi, 52% untuk fosfat dan 34% untuk kalium. Sehingga kombinasi nutrisi hara fosfat dan kalium ini, mampu menambah ukuran malai atau memperbesar ukuran malai atau buah padi lebih besar dari standarnya, mampu meningkatkan rendemen sehingga padi lebih berbobot 3 kali lipat, juga untuk pelebat buah atau bulir permalai, meningkatkan kualitas padi lebih bernas, serta meningkatkan kekebalan terhadap serangan hama dan penyakit.
Berikutnya bahan kedua, kita menggunakan fungisida Rekor Plus. Fungisida Rekor Plus 300 EC dengan bahan aktif difeconazole 300 gram per liter, sangat ampuh mengendalikan bermacam penyakit jamur ataupun cendawan, dan bermacam penyakit, dari bakteri sampai ke virus tanaman. Selain efektif mengendalikan hama dan penyakit, bahan aktif difeconazole 300 gram per liter mampu meningkatkan kualitas padi sampai ke warna beras. Warna beras putih bening tidak dan mudah patah atau hancur. Bahan aktif difeconazole juga terbukti meningkatkan hasil panen padi lebih maksimal. Bahan ketiga kita gunakan asam giberelat atau asam giberelain sama saja. Untuk pemakaian asam giberelat, ITV Indotani Vision memilih brand atau merek dagang Biges 40 EC. Sekali lagi Biges 40 EC, teman-teman boleh pakai brand atau merek apapun yang teman-teman sukai. Tetapi harap pinter-pinter dalam memilih produk, teliti kandungan bahan aktifnya dengan cermat dan teliti. Teliti presentase bahan aktifnya, karena ini sangat penting terhadap reaksi tanaman setelah diaplikasikan di tanaman. Mungkin butuh kita tekankan sedikit, bawaannya rata-rata presentase asam giberelain pada merek dagang tertentu, dan yang beredar di Indonesia, prosentasenya cuma sekitar 10-20 gram per liter. Bagaimana bisa menandingi yang komposisinya 40 gram per liter? Sekarang sampai kegunaan dari asam giberelain. Asam giberelain atau asam giberelat adalah sejenis hormon perangsang, yang biasa dikenal di kalangan petani dengan ZPT, zat pengatur tumbuh. Asam giberelain dengan rumus kimia Ga3 terbukti mampu melakukan pembelahan sel dengan cepat, meningkatkan dan mempercepat pembesaran sel, mempercepat pemanjangan sel, merangsang pembungaan lebih banyak, merangsang penambahan bulir padi permalai, memperbesar bulir padi lebih cepat, mempercepat usia panen, sehingga tanam padi kita dapat dipanen dari usia panen standarnya. Yang terakhir, mampu meningkatkan hasil panen lebih maksimal. Nah, kita sampai pada dosisnya. Untuk MKP kita pakai dosis 6 sendok makan per tangki. Rekor Plus 300 EC kita gunakan dosis 2 tutup botol kemasan per tangki. Untuk Biges 40 EC kita gunakan dosis 20 tetes per tangki. Waktu aplikasi terbaik agar didapatkan presentase hasil yang tinggi adalah pagi hari sebelum jam 10 seharusnya sudah selesai. Demikian yang bisa ITV Indotani Vision bagikan untuk hari ini. Besar harapan ITV Indotani Vision. Video ini bermanfaat dan membantu, setidaknya memperkaya wawasan ilmu pengetahuan pertanian kita semua. Terima kasih sudah menonton, terima kasih dukungan teman-teman semua sahabat tani dimanapun berada. Kita berjumpa kembali besok di video terbaru. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua berbahagia, semua makhluk berbahagia. Salam Tani Indonesia.